Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, nabi kita, teladan kita, Rasulullah SAW, kerabat, sahabat, dan umatnya yang istiqomah di atas syariatnya. Dalam kesempatan ini, saya masih bersama Ustaz Dr. Arton Ahmad Zais. Beliau adalah penulis produktif mengenai aliran sesat di Indonesia dan hampir 50 buku beliau sudah tulis dan beredar di masyarakat dengan mendapat sambutan yang luar biasa. Tapi tentu juga dari aliran tersebut ada yang mengkritik ya Ustaz ya? Ya. Ya, itulah suka dukanya menulis buku-buku aliran sesat. Nah, kali ini kita akan bicara salah satu aliran sesat yang kita bicarakan, itu adalah Syiah, agama Syiah. Agama Syiah ini sering mengganggu kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan pernah terjadi rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji, terkendala selama 30 tahun saat Syiah Quraimah menguasai dua tanah suci. Bayangkan 35 tahun ibadah haji terhenti. Dan pada tahun 1987 orang Iran menyelundupkan senjata dalam keranda jenazah di dalam Masjidil Haram. Dan saat itu 35.000 jemaah haji sedang ihram dibantai di dalam Masjidil Haram. Bangkai-bangkainya dicampakkan ke dalam sumur Jam-Jam. Sampai sumur Jam-Jam selama berbulan-bulan tidak bisa dikonsumsi. Ini ada yang lebih dahsyat lagi sadisnya. Jadi pada tahun 1256, seorang menteri Syiah Ibnu Kamil dan kepala polisi Sapiu Dinaktusi bekerja sama dengan Hulagukan, pimpinan tentara Mongol, membuka kantong-kantong pertahanan Baghdad yang akhirnya menewaskan warga sipil sebanyak 1.800.000 orang sipil. Nah, juga kita membaca riwayat atau sejarah bagaimana Syiah mengkhianati Salahuddin Al-Ayyubi yang menyerahkan Iskandariah di Mesir kepada kaum Salib. Itu beberapa hal yang kebencian agama Syiah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sampai sudah 1400 tahun pun masih terus melakukan pemberontakan di negara-negara yang mayoritas kaum muslimin. Misalnya di Syria, gitu. Lantas juga di Yaman yang baru-baru ini belum lama terjadi, dan akan terus sampai akhir zaman. Sebab demikianlah mereka bagaimana ingin mendekatkan agama Syiah dan menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya menghancurkan Islam. Ya, begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz penjelasan Ustaz tentang masalah Syiah ini? Apakah mungkin Syiah ini dijadikan juga sebagai bahaya laten di NKRI ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ma'ala. Syiah yang sekarang paling mayoritas di Iran itu adalah ajaran terhadap Islam yang menganggap umat Islam Ahlus Sunnah yang percaya kepada Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah itu semuanya adalah musuh Ahlul Bait, disebut Nasibi, dianggap halal darahnya. Sehingga yang terakhir disebut adalah kasus Yaman itu memberontak terhadap pemerintahan yang sah, yaitu Houthi didukung oleh Syiah Iran. Itu adalah merupakan perjuangan mereka untuk ekspansi dan juga untuk membunuh umat Islam Ahlus Sunnah, karena membunuh umat Islam Ahlus Sunnah itu sudah merupakan penghalalan darah yang harus dilaksanakan.
untuk ekspansi Syiahnya itu dan kekuasaannya itu. Kenapa ekspansi begitu? Karena memang menurut Undang-Undang Dasar Syiah, Undang-Undang Dasar Iran, agamanya adalah Syiah Syariah, Imam 12 ataupun Rafidhah, dan pasal yang kedua dari konstitusi itu, negeri manapun yang tidak tunduk kepada wali al-faqih atau rahbar, maka itu adalah tidak sah. Jadi ketika tidak sah, maka harus diusahakan untuk tunduk, dan itu adalah untuk ekspansi dan dengan penghalalan darah umat Islam karena dianggapnya nasibi atau musuh ahli sunnah itu tadi, karena mempercayai bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah khalifah pertama yang dianggap merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Seharusnya Ali bin Abi Thalib, tapi direbut oleh Abu Bakar Siddiq. Itulah landasan dendamnya yang kemudian dilaksanakan dengan kejam, dilaksanakan dengan ekspansi, dilaksanakan dengan pemberontakan, dilaksanakan dengan membunuh umat Islam, jutaan umat Islam. Bahkan ketika di Baghdad itu, yaitu kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Abbasiyah tahun 1256 atau tahun 656 Hijriah, itu jatuh di tangan Mongol, Tartar Mongol. Itu adalah hasil dari persekongkolan Syiah, yaitu Nasiruddin At-Tusi dan Ibnu al-Alqami, yang dua pejabat di kekhalifahan Baghdad, tetapi dia Syiah dan bersekongkol dengan Tartar Mongol, sehingga hampir 2 juta umat Islam dibunuhin, dan pembunuhan itu sekali lagi adalah merupakan halal darahnya sehingga dianggapnya tidak berdosa. Itulah landasannya. Jadi memang agama Syiah ini ditenggarai sebagai bahaya laten karena mereka melakukan pemberontakan, melakukan kudeta di berbagai negara dari sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, kita tentu tidak mau, Ustadz, di Indonesia terjadi pemberontakan Syiah yang mengakibatkan perang saudara dan kehancuran negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan saya, Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan para tokoh agama, ilmuwan, para kiai, para ustadz, dan kaum muslimin yang ada di Indonesia? Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau saya melihat memang ini perlu ada kebijakan dari pemerintah membatasi sikap sepak terjang daripada kedutaan bahasa Iran. Kalaupun ada mungkin kerjasama yang sifatnya adalah mungkin perdagangan, ya, janganlah pendidikan, ya, karena pendidikan kan itu negara Syiah pasti ideologi Syiah dimasukkan, gitu, kira-kira seperti itu. Bagaimana pendapat Ustadz? Perlu diketahui, pertama, umat Islam ini sendiri yang ahli sunnah itu dianggap musuh dan halal darahnya, itu pertama. Yang kedua, ekspansi dari Syiah Iran itu adalah suatu hampir merupakan kemestian, sehingga negeri-negeri manapun itu hendaknya berwaspada. Karena contoh, kita harus melihat contoh. Yang pertama, Yaman. Yaman itu ketika ada Syiah Zaidiyah namanya Houthi, itu sebenarnya Syiah Houthi itu hampir sama dengan Ahlus Sunnah. Tetapi ketika sudah dibujuk oleh Iran, maka mereka memberontak dan kemudian membunuh umat Islam dan kemudian menguasai Yaman itu, dan sekarang menjadi kekuasaan Syiah. Kemudian di Indonesia sendiri, ketika ada teror, itu justru teror awal-awalnya itu seperti pembunuhan, peledakan Borobudur, kemudian ada bom di bis pemudi Banyuwangi dan sebagainya. Itu
dan rangkaian-rangkaiannya itu ternyata pelakunya adalah Syiah. Oleh karena itu, dari awal mestinya itu pemerintah ini sudah waspada bahwa Syiah mesti berbahaya dan tidak boleh dipelihara. Yang tadi Hausi itu sendiri adalah lunak, hampir sama dengan ahli sunnah, tetapi ketika dibiarkan, maka begitu dibujuk atau bersekongkol dengan Syiah Iran, maka jadi pemberontak dan kemudian membunuh umat Islam, kemudian menguasai. Nah, kok malahan Indonesia ini ormasnya maupun umat Islamnya mengirimkan mahasiswa-mahasiswa untuk belajar di Iran. Nah, apakah tidak tahu bahayanya? Itu mesti harus disadari. Kesadaran itu harus dengan cara penguasa ini mencabut ataupun juga melarang adanya mahasiswa dibiayai oleh Iran itu, karena terbukti nantinya juga akan jadi pemberontak. Walaupun tadinya itu tidak apa-apa, tetapi akan jadi pemberontak. Yang tadinya Syiah yang tidak apa-apa, yang hanya Zaidiyah, itu ternyata jadi pemberontak. Nah, ini malah belajar langsung ke Iran, otomatis lebih berbahaya dibanding yang sekedar Syiah Zaidiyah Hausi itu tadi. Oleh karena itu harus menjadi pelajaran penting, dan majelis ulama pun harusnya itu cepat-cepat ambil kekuasaannya, itu merupakan fatwa yang tegas. Alhamdulillah sudah ada fatwa-fatwa parsial tentang mut'ah dan sebagainya itu. Tetapi ternyata sampai sekarang ditunggu-tunggu yang dari pusat itu sampai dilabrak oleh ulama dari Madura dan Jawa Timur, tetapi majelis ulamanya masih berkilah-berkilah. Nah, inilah yang agak mengecewakan. Oleh karena itu, setelah peristiwa-peristiwa sudah ada sedemikian rupa, bahkan Suriah, Lebanon, Irak, kemudian Yaman, itu jumlah yang dibunuh oleh Syiah Iran dan konco-konconya itu adalah mencapai 2 jutaan orang selama 15 tahun. Ada yang menyebut 1.680.000, ada yang menyebutnya 500-an ribu, tetapi yang jelas adalah ratusan ribu, bahkan jutaan itu dibantai oleh Syiah Iran bersama konco-konconya. Maka akan terlambatlah majelis ulama itu ketika belum memfatwakan sesat dan menyesatkannya Syiah ini. Dan diharapkan ketika dai-dai itu mengatakan bahwasanya Syiah sesat, itu landasan dari MUI belum ada, itu masih tingak-tinguk, masih belum bisa tegas. Kalau ada fatwa tegas bahwa Syiah adalah sesat, menyesatkan, sebagaimana fatwa dari MUI Jawa Timur, maka insya Allah akan bermanfaat, bermaslahat bagi umat Islam ini, dan itu menjadi tanggung jawab diantaranya MUI itu nanti akan ditanya di akhirat, dan menjadi tanggung jawab penguasa akan ditanya di akhirat, karena jelas-jelas itu adalah membahayakan penguasa itu sendiri, tiap-tiap negeri Muslim. Sikap kaum muslim Ustaz bagaimana Ustaz? Sikap kaum Muslim, sikap kaum Muslim haruslah waspada, karena di mana-mana itu jadi sasaran pembunuhan bagi Syiah, karena halal darah umat Islam ini dianggapnya nasibi, dianggapnya percaya kepada Abu Bakar Siddiq yang berkuasa setelah Nabi Muhammad SAW, itu dianggapnya merebut kekuasaan Ali, itu dianggap musuh Ahlul Bait sehingga halal darahnya. Bahkan nanti di akhir menjelang kiamat pun Imam Mahdinya Syiah itu akan bangkit untuk memusuhi, untuk menghakimi, untuk menyiksa Abu Bakar dan lain-lain. Maka yang sekarang rahbar itu atau wali fakih itu adalah wakil dari Imam Mahdi Muntadhornya Syiah, itu tugasnya juga akan menghabisi umat Islam ini sebagaimana akan menghabisi
Abu Bakar menjelang hari akhirat itu. Ya. Mungkin juga harus ada semacam program dari para dai kan, daripada kiai, para ustadz itu, daripada ilmuwan untuk selalu mengenalkan apa bahaya Syiah, apa akidah Syiah, dan apa sebetulnya rencana-rencana besar Syiah itu Ustaz. Karena banyak sekali kalau saya lihat di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Syiah, kecuali mengenal Iran dan kagum dengan Iran. Bagaimana Ustaz? Apa kira-kira program itu mudah dilaksanakan Ustaz? Seharusnya fatwa Majelis Ulama itu keluar. Artinya itu bahwa Syiah sesat menyesatkan itu keluar. Nah, sebelum itu perlu misalnya Anas menghadap lagi ke Majelis Ulama, organisasi-organisasi menghadap lagi ke Majelis Ulama untuk mengeluarkan fatwa itu, sehingga nanti ormas-ormas Islam dan juga umat Islam ini mengadakan kegiatan bahwa Syiah itu sesat, menyesatkan dan membahayakan bagi NKRI dan sebagainya, itu akan mudah karena Mahkamah Agung pun sudah menetapkan bahwasanya Syiah itu menyimpang dari agama Islam karena diantaranya menodai agama, yaitu Al-Quran dianggap tidak murni lagi. Itu kasusnya adalah Tajul Muluk Syiah Sampang Madura yang jelas divonis oleh Mahkamah Agung 4 tahun penjara. Nah, itu sudah jelas inkrah. Ya. Artinya Baik, hukum tetap. Maka hendaknya Majelis Ulama yang segera untuk memfatwakan sesat menyesatkannya Syiah, sehingga dai-dai umat Islam ini bisa mensosialisasikannya, sehingga umat bisa paham bahwa memang Syiah itu berbahaya bagi umat Islam, berbahaya bagi NKRI, dan berbahaya bagi kelestarian kepemerintahan ataupun masyarakat Islam. Makasih Ustadz. Saya kira memang harus dimulai dari para ustadz, kiai, ilmuwan ya, atau masjid-masjid yang ada ya, dengan berlandaskan kepada keputusan Mahkamah Agung yang telah inkrah bahwa Syiah itu memang menyimpang dari Islam. Dan tentu penyimpangannya sangat banyak, dan ini harus dikenal oleh masyarakat supaya masyarakat tidak tertipu dengan takyahnya orang-orang Syiah Iran ini. Demikian saya kira ya. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, subscribe, komen, dan share.